Venom: The Last Dance ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Kelly Marshall. Salah satu film yang cukup gue tunggu dan lumayan menarik juga ya buat gue dari tahun ini, walaupun secara ekspektasi gue tuh lumayan rendah ya untuk franchise ini. Tapi yang jelas pasti akan gue tonton. Dan gue juga nggak ngeliat trailernya secara full karena pengen nonton dengan sisi surprise dari sisi storyline. Sedangkan secara cerita tentang perjalanan Eddie dan Venom yang dikejar oleh berbagai pihak karena menginginkan sesuatu dari mereka. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya dan sisanya gue nggak mau spoiler. Dimana setelah gue selesai nonton, menurut gue ya ini film yang terhitung mirip gitu dengan sebelumnya. Cuma lebih emosional aja karena kita kan udah tahu ya mengenai relasi Venom dan Eddie seperti apa. Tapi di sini tuh semakin semakin kuat dan lebih semakin erat juga, ditambah ada homage juga ya mengenai perjalanan mereka sepanjang ini gitu. Dan ini tuh udah di-planting ya sejak awal. Bahkan ada kayak semacam metafor juga ya dengan sepatunya dia. Cuma sisanya gua nggak mau spoiler. Dari sisi opening menurut gue sih terhitung to the point ya dan cukup kuat juga sekaligus mengenalkan masalah utama yang ada di film ini. Dan secara villain menurut gue ya di atas kertas adalah si Null ya. Cuma sayangnya buat gue sih kurang kena aja walaupun secara cerita apa yang terjadi dan dilakukan juga masuk akal. Mungkin gue lebih atau bisa bilang gue kayak terlalu berharap lebih ya dari sisi porsinya Nol yang ada di sini. Secara cerita, menurut gue sih ya ini terhitung simpel. Kita tahu apa masalahnya serta solusinya juga bahkan sejak pertengahan film. Terus ada beberapa karakter yang awalnya gue kira kayak gue salah lihat nih, tapi ternyata enggak. Dan kalau ngomongin film ini secara singkatnya ya, yang gue tangkep sih ya mereka tuh cuma ngelanjutin dari apa yang udah terjadi sebelumnya serta ngerapin semuanya untuk ending ini semua. Jadinya gue berasa kalau sisi villain yang ada di sini tuh kayak hanya sebagai pendorong dari sisi ceritanya aja gitu dan nggak begitu kuat. Dan ada satu plantingan cerita ya yang ada di awal dan begitu dibahas lagi, gue tuh baru ngeh kalau oh ternyata ya tujuannya seperti itu gitu. Tapi menurut gue ini oke sih, sekaligus ngasih jalan juga ya. Cuma masalah gue dengan film ini atau yang gak gue suka ya, itu ada di bagian tengah. Jadi mungkin di sekitar pertengahan film ini tuh ada action sequence yang menurut gue keren. Soalnya kalau ngomongin tipikal film action kan biasa di pertengahan film ada sesuatu yang wah ya dalam tanda kutip gitu. Dan ternyata sequence ini tuh langsung masuk ke bagian klimaksnya gitu. Jadi kayak terasa oh udah mau selesai aja nih. Sama jadi agak aneh sih kalau buat gue ya. Soalnya actionnya tuh menurut gue agak kurang untuk film ini, tapi secara cerita menurut gue udah pas, walaupun itu scene yang keren ya, yang tadi gue bilang, dan dapat juga secara masalahnya, di mana gue ngerasa kalau semakin ke belakang tuh semakin nyadar gitu, kalau ini tuh emang lumayan serius gitu. Soalnya dari bagian awal film nggak begitu terasa dari sisi ancamannya, tapi pas di bagian ini jadi semakin terasa gitu. Selain itu, karakternya Dr. Payne menurut gue kayaknya masih bisa digali lagi sih, karena agak nanggung ya jadinya kalau secara cerita, walaupun feeling gue sih mereka sengaja ngelakuin hal ini. Kenapa gue masukin? Karena menurut gue ya ini tuh menarik gitu dan punya potensi juga. Sama Venom ngedance tuh menurut gue juga rada kurang sih. Walaupun itu scene yang berguna ya dan ditujukan untuk penggerak dari sisi ceritanya juga. Cuma menurut gue sih agak aneh aja ya.
Dan lompat ke salah satu pertanyaan yang menurut gue kayaknya lumayan banyak nih yang bakal ditanyain mengenai ada berapa credit scene yang ada di film ini ya. Dan totalnya tuh ada dua, ini tanpa spoiler, di tengah dan di akhir banget. Menurut gue sih dua-duanya penting ya, terutama yang ada di akhir banget. So, Venom The Last Dance secara keseluruhan ya terhitung oke, lebih ke sebagai penutup ya. Fokusnya juga ada di relasi antara mereka berdua, ditambah sepanjang film tuh kayak lumayan banyak homage ya dari sisi apa yang udah mereka lalui sepanjang ini. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.